wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keridhoannya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Nuzjum Zikir Pagi Manusia Langit. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat langit semua yang sudah setia, istiqomah hadir setiap pagi dalam acara Zikir Pagi Manusia Langit. Di sini ada Bunda Holi, Bunda Inom, Bunda Ratna, Bunda Eka, Bunda Haji Cucu, Bunda Aan, Bunda Nasrita, Bunda Tresna, Bunda Dr. Fatkauli, Bapak Iswandi, Bunda Mimin, Bunda Misnawati, Bunda Sulastri, Bunda Mariani, beserta Ibunda Haji Yuyu, suami saya, Bunda Yani, Bunda Tarwini, Bunda Heni, dan juga Pak Basuki. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, keluasan rezeki, kemudahan, kelancaran, keberlimpahan, ketinggian derajat, keberuntungan, serta kebahagiaan untuk kita semua. Semoga juga Allah selalu senantiasa menghadirkan hati untuk kita, hati-hati yang selalu merindukan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Baik, pada kesempatan hari ini seperti biasa di weekend, setiap hari Ahad atau hari Minggu, ya, kita sharing-sharing pagi. Silahkan kepada teman-teman mungkin yang selama ini sudah punya catatan untuk ditanyakan, mangga mau dilayangkan melalui chat ataupun disampaikan langsung. Silahkan teman-teman. Saya tunggu ya, 3 menit. Oke. Bun, mau sharing boleh Bun? Iya Bunda, silakan. Ini Masya Allah ya kemarin tuh Alhamdulillah. Kan kita tiap pagi ikut Manusia Langit ya zikir. Alhamdulillah Bun. Kemarin saya terlindungi dari hampir penipuan ya Bun. Masya Yang Allah. mengatasnamakan Bank BJB Bun. Jadi ngasih tahu aja ke semua ayah bunda yang di sini. Ya, Di silakan situ Bun, tuh silakan. dikatakan aku dapat Umi tuh dapat WhatsApp ya. Alhamdulillah tuh lagi ngaji tuh Bun kemarin. Ngaji di Pusdai waktu itu abinya ngajakin sehari bersama Al-Quran waktu itu. Nah, di sana tuh aku dapat WhatsApp-nya tuh bahwa biaya untuk transfer itu dari 6.500 berubah jadi 150.000 per bulan tanpa unlimited. Saya tuh nggak berpikir panjang ya Bun, terus aku langsung situ kan polling nih sebetulnya tuh setuju apa nggak setuju. Nah setelah gitu saya langsung kan, Umi tuh langsung nggak setuju. Nah, tapi terus dia dibalas, Bun. Balasnya tuh gini, silakan Anda isi link ini. Pas diisi, kenapa ada, oh, asalnya nanya tuh nulisin nama, nomor telepon. Saya isi tuh, Bun, nomor telepon. Nama yang pas keduanya tuh, Masya Allah, Allah tuh masih ngelindungin saya ya, Bunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu tuh, dia tuh minta nomor yang di 12 digit yang di ATM, terus sama nomor PIN-nya. Terus saya, astagfirullahaladzim, Alhamdulillah, Bun.
Saya ingat banget, langsung saya blokir, saya tutup. Setelah itu dia telepon tuh yang si itunya. Bu ini, wah ini nggak benar, udah saya tutup. Alhamdulillah, makasih ya Bunda, udah selalu mengajak kita berzikir. Alhamdulillah, ini pasti pertolongannya Allah Bunda. Kalau enggak ya Allah, pasti di ATM itu, Masya Allah, itu Alhamdulillah Allah masih kasih rizki sama saya Bunda. ATM ini setelah saya cek saldonya masih ada. Itu Bunda, ini aja hati-hati soalnya itu tuh pakai logonya logo BJB Bun. Percis banget BJB. Jadi hati-hati aja ya Bunda-bunda ya Bunda semuanya, hati-hati. Kalau kita nggak konsentrasi, kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu Bun, pengalamannya gitu aja Bunda. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Mariani beserta keluarga. Baik, apa yang disampaikan oleh Bunda barusan itu juga ada masuk ke saya, Bu, notifikasi seperti itu ya. Dan qadarullah, hal tersebut dikemas sangat cantik, sangat rapih ya, gitu. Dan qadarullah, saya pada saat itu, Masya Allah ya, nggak sempat gitu, belum ada waktu untuk ngisi. Ya alhamdulillah nih, sekarang dari sini Bunda mengingatkan, berarti akan saya abaikan ya, gitu. Dan memang harus dalam keadaan hadir penuh sadar utuh ya. Makanya Rasulullah menyampaikan satu-satu, tenang gitu ya, tenang. Satu-satu, pelan-pelan gitu. Tenang, pelan-pelan, satu-satu. Makanya nggak boleh tuh kita untuk melakukan apapun itu secara multitasking ya. Melakukan apapun itu dalam satu waktu dengan semua kegiatan yang berbeda gitu, dengan waktu yang bersamaan. Biar apa? Biar kita fokus. Nah, ya seperti yang disampaikan oleh Bunda Mariani, itu kan karena Bunda fokus. Coba kalau Bunda nggak fokus, ya itu pasti akan udah deh yang penting diisi dulu biar selesai ini, gitu kan? Biar fokus dengan yang lain kan gitu. Karena Bunda di sini fokus, ya kalau dengan fokus itu kan kita berarti dalam keadaan hadir penuh, sadar utuh sehingga kita benar-benar sadar ya dan ada zikir di situ maka Allah selamatkan ya. Masya Allah, terima kasih Bun atas informasinya. Saya sampai sempat loh memberikan pengumuman juga ini kenapa BJB gitu ya sekarang ya kan kalau PNS tuh semua pasti dengan BJB ya Bun kalau untuk di Jawa Barat ya. Nah, saya sampaikan ini kenapa ya BJB kok 6.500 mahal banget gitu kan setiap kali eh, harusnya yang 6.500 per transaksi itu akan dinaikkan menjadi 150.000. Loh kok kayak nggak masuk akal ya? Terus biasanya kan ada orang BJB yang ke sekolah kalau memang ada perubahan apa-apa gitu. Terus saya agak ragu sih Bun di situ. Kita belum ada yang datang nih dari BJB gitu kan kalau memang ada perubahan. Kayak dulu kan ada kartu kan, ada perubahan untuk kartu ATM harus ada batiknya gitu ya. Itu langsung tuh orang BJB turun. Kebetulan sekolah saya tuh nggak jauh-jauh banget ya dengan Bank BJB gitu. Jadi kalau ada apa-apa biasanya dari pihak BJB itu datang langsung, Bun. Nah, dari situ sih saya rada yaudah deh nunggu nunggu orang BJB aja ke sini nanti bagaimana untuk perubahan birokrasi yang baru gitu maksudnya. Alhamdulillah. Nah, ya teman-teman dari pengalaman Bunda Mariani kita jadikan segala sesuatu itu dengan melakukannya secara hadir penuh, sadar utuh gitu ya. Terima kasih Bunda atas sharing paginya. Sama-sama Bunda, makasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah nih udah datang sebentar ya. Udah datang pertanyaan dari sahabat langit. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mimin ya, sahabat langit yang setia membersamai kita semua. Sebaiknya zikir apa yang praktis dan mudah diingat untuk bacakan setiap saat untuk mewakili perasaan kita kepada Allah atas semua perisai kita di masa lalu dan LOP kita yang diinginkan kepada Allah saat ini supaya bisa setiap saat dengan mudah diwiridkan dalam hati. Baik,
terima kasih atas pertanyaannya. Semoga mewakili ya dari yang lain juga. Bun, untuk zikir yang mungkin ya kan kalau seperti ini panjang ya, ada rangkaiannya. Ada nggak sih zikir yang bisa kita lantunkan setiap saat lagi cuci piring, kita baca, lagi nyapu, kita baca, lagi makan, sekalipun kita baca dalam hati. Ada nggak sih? Tentu ada dong, gitu kan? Seperti yang Rasulullah sampaikan. Seperti apa? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, adapun ketika Bunda punya amalan zikir, misal secara khusus dari zikir Garputala ya, silakan dizikirkan. Biasanya dari zikir Garputala tersebut itu udah kayak apa ya? Udah kayak hafal secara otomatis gitu, Bun. Makanya ya udah dibaca aja dan biasanya di situ nanti akan hafal sendiri. Gitu, Bunda. Silakan ya. Em, Kalau dari yang pendek-pendeknya itu, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, gitu. Silakan dari yang lain. Oke, dari Bunda Ratna, saya baca ya melalui chat. Bunda, persoalan bagaimana saya bersikap dan berucap kalau ada teman curhat persoalan rumah tangganya yang KDRT dan bermaksud menyelesaikan rumah tangganya atau mengajukan pisah. Baik. Seperti yang pernah saya sampaikan, Bunda Ratna, terima kasih ya pertanyaannya sangat bagus. Semoga bisa mewakili ya pertanyaan dari teman-teman semua, sahabat langit, ayah bunda yang dirahmati Allah. Seperti yang saya sampaikan, ketika ada orang yang curhat sama kita, ketika kita tidak tahu cara atau teknik untuk membuang sampah tersebut, ini harus ada kehati-hatian dari kita secara pribadi. Karena apa? Karena ketika kita tidak tahu teknik tersebut, maka apa yang lawan bicara kita, apa yang si A sampaikan kepada kita, dengan mereka curhat bersama kita, maka apa yang ia alami akan dialami oleh kita. Apakah kita siap untuk hal tersebut? Ya, silakan kalau siap dan tahu cara membuang sampahnya silahkan ya diterima gitu siapapun yang curhat. Tapi kalau kita nggak tahu cara membuang atau teknik untuk membuang sampah tersebut, maka saran dari saya jangan. Karena apa? Yang pertama kita akan kehilangan energi, makanya sok nyeri awak gitu ya. Sakit tuh, suka suka nanti esok harinya ketika kita bangun tidur itu kita suka sakit badan kita gitu karena itu energi yang diserap oleh lawan lawan curcol kita, curhat colongan gitu ya. Nah itu, nah selain itu ini yang paling jadi pertimbangan ya untuk sahabat langit semua, ya apa yang si A alami itu akan kita alami juga gitu. Makanya kalau kalau kita nggak hati-hati ya nanti kita yang makan sendiri gitu ya. Silakan Bunda. Kalau kalau Bunda nyaman untuk dijadikan teman curhat, silahkan ya. Makanya kan kalau di Zikir apa di Manusia Langit itu ada ya sesi untuk curhat secara tersendiri. Ya biar biar saya ngambilin sampah gitu ya, saya ngambilin sampah, kemudian saya jadi tukang kebun untuk bersihin yang seharusnya nggak tumbuh gitu ya. Dari situ ya saya sebagai ibaratnya tempat sampah, ya saya buang sampah itu pada tempatnya gitu ya. Silakan, tekniknya ada di kelas Manusia Langit tersendiri ya. Benar Ratna, silakan silakan. Ayo yang lainnya. Saya langsung arahkan garpu tala. Hmm, boleh Bun, boleh ya diarahkan secara untuk mereka mengenal teknik garpu tala boleh. Namun eh, perlu diketahui bahwa Pak Nasrullah, seorang founder dari Magnet Rezeki itu kan untuk rangkaian orang-orang
yang ikut seminar maupun trainingnya, teknik garpu tala ini diberikan pada saat sesi kedua di hari kedua, yaitu THMR. Karena kenapa? Karena mereka sudah punya basic untuk manage rezeki itu sendiri. Basic apa? Basic dari mereka paham atau memahami tentang apa? Tentang pertama, perisai rezeki. Ini harus dipahami betul, gitu ya, dengan perisainya. Kemudian, turunkan garis kebenaran. Biasanya nih, orang-orang yang dapat ayat yang nggak jelek di hati mereka dan mereka merasa kebingungan, ini karena apa? Ini karena mereka belum belum benar-benar gitu ya, 100% menurunkan garis kebenaran. Masih ada keraguan, masih ada ego di situ untuk masa iya, emang bisa kayak gitu, ya. Tuh biasanya kayak gitu. Dan belum disiplin kata. Nah, kan ketiga ketiga jurus ini dulu yang harus dikuasai baru gitu kan. Besoknya untuk apa? Untuk terumbu karang, ya kan? Baru untuk ke teknik garpu tala. Nah, kalau Bunda mau arahkan untuk teknik garpu tala ini, ya Bunda harus berikan pemahaman dulu terhadap 4 jurusnya, ya, yang dasar ini nih harus dipahami. Berarti secara otomatis Bunda pun menerima seseorang tersebut untuk curhat sama Bunda. Ya, silahkan. Nggak apa-apa, asal Bunda buang sampahnya nanti. Gitu ya, Bunda. Kalau enggak nanti ya itu yang akan terjadi. Ya alam bawah sadar kita akan merekam ya dan itu masuk menjadi sesuatu yang secara nggak langsung ditransformasikan gitu ya, dipancarkan ke alam semesta sehingga menjadi sesuatu yang itu terjadi pada diri kita gitu. Ya, silakan Bun. Ya, jika memang ada kesibukan silakan. Silakan yang mau live ya. Semoga Allah mudahkan semua urusannya di hari ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, demikian ya Bunda. Oh, Alhamdulillah ya Allah, Bunda, badan saya 2 hari ini berterenyut, Bun, tidak nyaman. Jadi saya sholat tobat ya. Nah, itu jadi kenapa nggak nyaman? Karena ya kita kayak, mohon maaf ya, mohon izin kayak sembarangan aja kalau ada orang ngomong, ya kan? Kemudian kita dengerin, ya nggak? Kita dengerin, kita menjadi pendengar yang baik. Nah, itu tuh masuk gitu ya ke alam bawah sadar kita yang akhirnya itu dimakan gitu ya, dimakan sehingga tadi ya terproyeksi ke dalam kehidupan kita. Hati-hati ya, salah satunya kenapa sih bisa sampai efeknya ke badan kita ya, ibarat badan kita ini satu tempat yang itu bersih ya kan, dan orang yang curhat itu kan satu persoalan tertentu ya. Nah itu tuh sampah loh ya, sahabat langit semua, itu tuh sampah untuk dirinya dan itu pindah ke diri kita. Dan kenapa respon dari tubuh kita tuh nggak nyaman? Ya kan sampah, sesuatu yang nggak baik gitu kan. Nah, respon dari tubuh kita yang nggak nyaman, yang sakit-sakit itu, entah itu lemas, entah itu pusing, entah itu pegal-pegal, ya sakit-sakit di badan, nggak ngerti nih sakitnya di mana gitu kan. Atau pusing, kita hanya uring-uringan, ini hati-hati nih, ini efek-efek samping yang dihasilkan dari respon tubuh yang itu sebenarnya tubuh kita nggak nerima gitu loh, ya, sahabat langit semua. Silakan ditaubati, boleh diperbaiki tentunya ya Bun. Oke, jika jika kita semua tidak tahu cara membuang sampahnya, maka boleh diarahkan kepada ahlinya gitu ya. Pengalaman atau persoalan kamu nih nggak ringan. Sepertinya kamu butuh seorang konsultan. Saya ada gitu ya yang memang kelasnya gitu nggak mahal kok gitu kan. Ini saya bukan promosi ya. Ini nggak mahal kok. Kamu cukup
istilahnya investasi 50.000 gitu ya, ada di Manusia Langit. Silakan gitu ya. Atau di tempat konsultasi yang lain juga boleh, nggak apa-apa ya. Asal diarahkan ke tempat yang tepat. Gitu. Silakan, silakan, Bun. Oke, semoga menjawab ya, Bunda Ratna. Selanjutnya ya dari Bunda Dokter Patkaoli. Apa bacaan yang harus rutin dilakukan selain Garputala, Al-Fatihah, Sholawat, Asagil minta ditemani Allah terus dan Asmaul Husna serta istighfar Bunda. Oke. Terima kasih banyak Bunda Dokter atas pertanyaannya. Apa yang harus kita baca untuk semuanya sebagai syarat? Kalau disebut syarat, ada nggak sih syaratnya agar apa yang kita lakukan dalam satu hari tersebut mendapatkan satu kelancaran sesuai dengan apa yang kita inginkan? Itu kan maksudnya ya. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya bacalah bacaan surat Yasin agar urusanmu lancar dalam satu hari tersebut. Itu yang pernah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, Bun. Ya, makanya awali kalau bisa setelah kita sholat lail, ya sebelum subuh kita baca Yasin agar satu hari yang kita jalani itu lancar. Gitu. Silakan ya. Silakan Bunda Dokter dipraktekkan. Oke, dari Bunda Diana. Oke, ditambahin deh dari Bunda Dokter ya. Untuk Bunda Dokter dan juga sahabat langit semuanya, selain dari Yasin, ya Rasulullah juga menyampaikan untuk memperlancar rezeki itu, ya baca surat Al-Waqi'ah. Boleh di pagi hari, dilengkapi setelah Yasin, dan di sore hari. Ya, boleh salah satu itu, atau boleh keduanya, pagi dan sore. Ya, gitu. Ya, itu untuk mempelajari rezeki. Dan Rasulullah tidak pernah berani untuk tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Gitu. Ya, silakan Bunda Dokter dilengkapi ya untuk rangkaian riado untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bun, baca Ya, surat Al-Waqiahnya apa? Berapa kali? Pagi sore. boleh di pagi hari aja, boleh di sore hari aja, atau pagi dan sore Bunda. Gitu ya, Oh, mengawali siap, siap. kegiatan kita. Ya, Makasih oke. banyak ilmunya Bunda. Siap, praktekkan Sama-sama dulu. Bunda. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Oke, selanjutnya dari Bunda Diana. Hmm, Oke, siap. Saya bisa biasanya langsung cut gini. Mau gibah atau ya, boleh disampaikan katanya mau gibah atau mau dapat solusi. Kalau mau gibah, saya nggak ada waktu. Kalau mau solusi, saya kasih tahu caranya. Oh, oke, boleh kayak gitu. Ya, ya dari yang lain ada lagi Kak sebelum saya sampaikan materi di pagi hari ini dari Bunda Mariani. Boleh? Ini seru ya. Alhamdulillah kita bisa saling sharing. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bunda Heni, Bun, apakah sama dampak ketika kita meng-share hal-hal positif atau memberikan solusi dari orang yang ngeyel ya sama kita, kemudian kita arahin, tapi malah balik salah terima dan malah berkata yang tidak baik, kasar dan vulgar. Ketika dia membalas dengan chat dan PN-nya, kalau di apa nih dengan Didi Dide gar apa tuh kadang menyakitkan dan tentunya
Oh, didengar. Oke, bentar saya ulangi. Dan dari sini ya. Kemudian kita arahin, tetapi saya ulangi deh. Pun apakah sama dampak ketika kita meng-share hal-hal positif atau memberikan solusi dari orang yang ngeyelan? Sama. Sama kita, kemudian kita arahin, tetapi malah balik salah terima dan malah berkata yang tidak baik, kasar, dan vulgar, kadang menyakitkan, dan tentunya akan mengalirkan aliran negatif. Apakah sebaiknya TFK itu apa? Tetap saya dengar, gitu ya. Oke, oke, oke ya. Em, Bun, untuk kita, seperti halnya kita tuh memaksimalkan usaha, ya, kita tuh memaksimalkan ikhtiar. Kita tuh punya satu kewajiban kepada sesama saudara kita, ya, khususnya yang semuslim, ya, Bun. Itu tuh untuk saling mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Ketika orang lain tidak mau kita ingatkan, ada bantahan di sana, sudah tidak apa-apa, ya. Tidak usah ada perdebatan. Dengan begitu kita menunjukkan kualitas diri kita sejauh mana, gitu, ya. Jangan bersedih hati, la tahzan, gitu ya. Jangan bersedih hati, ya. Ingat backingan kita Allah, gitu. Jadi serahkan kepada Allah semuanya. Adapun ketika orang lain menerima, paham, mau mempraktekkan, itu kan bukan ranah kita. Ya, itu tuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah memaksimalkan ikhtiar, ya. Itu aja, memaksimalkan ikhtiar. Jadi ketika saran, sharing kita nggak diterima nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, kewajiban kita kan hanya saling mengingatkan. Ya, sampaikan saja. Ya, untuk masalah takwa itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu tuh udah di luar ranah kita. Itu punya Allah. Ya, untuk orang lain mau ngikutin apa yang kita sampaikan, mau mempraktekkan apa yang kita sampaikan, mau dengar dan paham apa yang kita sampaikan, itu tuh urusan Allah. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau ada perdebatan, tidak usah didebat. Ya, itu nggak usah didebat karena tidak ada hal lain, hal apapun atau kebaikan apapun dari perdebatan kecuali kita menunjukkan kualitas diri kita di situ, ya. Makanya kalau ada perdebatan nggak usah didebat, biarin aja. Hanya ada kalau ada sesuatu yang harus kita luruskan, luruskan dengan cara yang baik, gitu ya. Nggak usah didebat, gitu. Nggak usah ngingetin saya, kayak kamu udah bener aja katanya. Padahal dia selalu perlu ke kita. Ya nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya, karena itu memang ya, karena saya sadar saya seorang pendosa, karena saya sadar gitu ya, saya belum jauh lebih baik gitu ya terhadap apa yang disyariatkan, maka dari itu saya bersama-sama gitu ya ingin mengingatkan gitu, Bun. Nggak apa-apa. Kita nggak perlu penilaian dari manusia, ya nggak beda dengan eh apa ya, pernah sih saya juga ada yang menyampaikan bahwa benerin aja diri kamu gitu ya. Gak usah benerin orang lain, benerin aja diri kamu dulu gitu. Ya, kalau kalau kita merujuk ke arah sana, seperti halnya gini, kalau orang mau sampai benar itu mau sampai kapan? Gitu ya. Benerin hati dulu, baru tutup aurat kan gitu. Ya, mau sampai kapan kalau kalau kita tidak ingat gitu ya bahwa Allah itu hanya akan memperbaiki nasib orang-orang yang mau lebih baik, gitu kan? Ya Allah nggak akan pernah memperbaiki eh, nasib siapapun kalau orangnya itu nggak mau memperbaiki dirinya sendiri dulu, gitu. Ya, dan Allah akan memperbaiki nasib siapapun ya, orang manapun yang memang mau bersungguh-sungguh untuk dirinya jadi lebih baik, gitu. Ya, saya nggak akan pernah bosan untuk menyampaikan
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu ya. Allah akan merubah keadaan suatu kaum jika kaumnya itu sendiri yang mau merubah dirinya. Gitu. Ya, kalau kita sudah ngingetin nggak apa-apa. Kayak kita share-share aja kan kita nggak tahu orang tuh paham mau mempraktekkan atau nggak apa-apa. Makanya ya manusia langit di situ lebih pede jadinya gitu ya untuk siapapun ya udah nggak apa-apa kita mah share aja gitu kan kebaikan. Apalagi dengan jaminan ya siapapun yang mau berbuat baik maka seluruh yang ada di muka bumi ini, termasuk ikan yang ada di lautan, itu berzikir untuk kita, bersolawat untuk kita, gitu. Ya, Ya, Bunda Eni ya, jangan sedih. iya. Nggak sedih. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Tia, apa kabar? Mohon maaf ini saya Alhamdulillah. kadang-kadang suka selang-seling masuknya gimana. Mohon maaf. Tapi selalu ada di hati. Pokoknya walaupun saya di tengah-tengah pasti harus masuk ke Zoom ini kalau seandainya masih bisa. Gini Bunda Tia, betul ya. Jadi gini loh. Jadi yang satu lagi yang saya ingin tanyakan, kan ketika kita mengeser di SW ya, kadang-kadang kita ingin kan menyampaikan ya baik berupa video maupun apa kan ya di SW kita ya. Jadi dia Ya. merespon, lu kayak udah bener aja ngapain begitu-gitu. Kadang-kadang selalu tersinggung lah. Teman saya di SW kan banyak, kenapa kamu nggak ada kerjaan? Lihat SW saya, udah lewatkan saja. Kemudian gini loh Bun, maksud aku gini, ketika kita memang dalam situasi perasaan gimana ya dapat tanggapan kata-kata nggak enak kan hati sekadang bagaimana, salahkah ketika aku nggak baca chat dan FNA-nya karena kalau saya mendengar jadi saya terbawa akan emosi gitu Bun, salah nggak ketika kita tidak membalas dan membacanya karena itu auranya membawa aura negatif ke saya gitu ya Bun, salah nggak ketika begitu Bun? Mhm. Ya, Terima kasih Bun. terima kasih Bun sudah, ya sama-sama. Terima kasih sudah melengkapi pertanyaan ya. Salah enggak gitu ketika kita tidak membuka chat, tidak membuka VN, tidak membuka pesan-pesan yang itu berasal dari lawan chat kita ya atau siapapun orangnya. Karena kita anggap kalau kita buka hal-hal tersebut maka itu malah akan mengelaukan ya atau menurunkan energi kita. Boleh nggak? Boleh banget ya, boleh banget-bangetan, Bun. Ya, karena apa? Karena kita punya pilihan terhadap diri kita. Itu hak kita, gitu ya. Segala sesuatu yang bisa kita otak-atik, maka otak-atik di situ. Ya, kita berhak bahagia. Kita punya pilihan di situ. Gitu ya. Silakan Bun. Nggak usah baca, nggak usah buka. Mau sampai kiamat sekalipun nggak apa-apa. Itu hak kita. Gitu ya. Kita punya ranah di situ untuk itu. Kita punya pilihan. Gitu ya. Bahkan atas semua tanggung jawab ya yang itu kembali pada diri kita, maka ambil tanggung jawab itu dengan tanggung jawab yang baik. Gitu. Ya, jangan terus menyalahkan diri sendiri, ambil tanggung jawab tersebut dengan sesuatu yang itu kita selesaikan sebaik-baiknya. Itu ya, Bun. Jadi silahkan ya. Kita punya pilihan gitu ke arah sana. Ya untuk rezeki, untuk kematian kan kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa ngotak-ngatik itu. Gitu ya. Itu kan ranahnya Allah. Selama itu ranahnya kita ya untuk kita jadi lebih baik, untuk kita lebih happy, gitu ya, untuk kita lebih up, itu nggak apa-apa. Silahkan, Bun. Itu hak kita. Kayak orang nih, eh saya suka ini loh. Saya suka jahil ya karena saya thinking yang ke intuitingan ya. Karena golongan darah saya B jadi ada rasa-rasa intuiting tuh. Saya suka jahil loh. Kalau ada nomor yang nggak saya kenal, saya angkat. Tetap gitu ya nawarin untuk pinjaman ya. Terus ada kalimat di akhirnya gini, apakah boleh saya minta waktunya untuk sebentar? Ya saya pasti gitu ya. Saya bilang gini, maaf tidak boleh. Saya seneng banget gitu ya ngerjain orang-orang yang
Oh, Masya Allah ya, apalagi di media sosial. Hati-hati nih teman-teman yang di media sosial ya, yang punya IG, Facebook nih hati-hati yang mengatasnamakan cinta. Wah ya, hati-hati nih, banyak banget penipuan di situ. Ya, hati-hati nih biasanya emak-emak yang kurang perhatian dari para suaminya nih. Ya, Masya Allah ini saya dapat pengalaman dari orang lain ya. Orangnya udah saya nggak akan sebutin orangnya siapa di sini ya tentunya meskipun tidak ada di grup kita ya di grup Kikir. Nah, cuman dari pengalaman orang mungkin ada juga pengalaman dari temen nih ya temen atau teman-teman sahabat langit di sini. Jadi beliau itu sudah pensiun, bayangin sudah pensiun ya. Kemudian di media sosialnya salah satu media sosial yang dia miliki itu ada rayu-rayu gitu ya dari seorang laki-laki dan itu disampaikan dari asalnya tuh dari negara Perancis ya. Terus dijalani sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian dari situ apa ada katanya mau kirim hadiah untuk yang teman saya ini perempuan ya. Ada mau kirim hadiah yang dari Perancis itu. Hadiahnya tas dan sepatu ya. Setelah sekian lama tuh dideketin gitu. Nah, kemudian itu udah berumur kan lumayan ya. Nah, karena mungkin nggak ngerti lah ya karena faktor apa. Nah, dari situ minta ditransfer 8 juta sebagai bantuan untuk ongkirnya biar nggak terlalu mahal gitu ya dan Masya Allah karena atas nama cinta tadi akhirnya ditransfer lah ya dan memang betul paketnya itu datang karena memang beliau kirim alamatnya dengan jelas paketnya betul datang ya cuman nggak worth it gitu kan dengan hadiah yang dikirimkan gitu sahabat langit. Nah itulah modus penipuan betul ya. Hati-hati ya sahabat langit semuanya. Kalau yang di media sosial untuk mengatasnamakan cinta, ya udah kerjain aja, kerjain ya. Mereka arahnya kemana, kerjain aja. Kalau bisa ya, kalau bisa ngikutin aturan mainnya. Kalau enggak, jangan ya bahaya nanti bisa terhipnotis. Oke, semoga bermanfaat ya, bunda-bunda. Bunda Tia, Bunda Tia. Ya, iya Bunda. Itu aku punya teman orang Sulawesi ya, orang Sinjai namanya Bunda Supiati bercadar. Nah, dia 2015-an tuh dia punya teman di Facebook sama kasusnya seperti Bunda dan ngeluh ke aku. Jadi gini, si cowok itu kayak ya udah ngeliatin foto emas semua-muanya semua gitu ya. Kemudian dia datang ke bandara kalau dia Bun. Ternyata datang ke Masya Allah. bandara tuh dia sampai datang ke bandara tuh ternyata harus bayar gini-gini dan dia akhirnya dituntut untuk money game gitu ya. Pokoknya penipuan malah lebih besar. Nah, kebetulan saya waktu itu memang baru on juga di Facebook ya dengan nama yang sama pernah nyasar ke FB aku tapi aku tahu ini orang nggak baik ya. Mana ada sih orang baru kenal ngasih emas begini begini gini dan orang yang sama cuman yang kenanya tuh ya tadi temen aku dari sini namanya Bunda Supiati. Kasihan banget kena hampir berapa 18 juta pajaknya kena dendanya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau nggak begitu kan dia dihukum ya kena penipuan gitu kan permainan money uang lah permainan uang gitu. Aku bener-bener itu kejadian dari situ tahu nih sampai sekarang nih Bun ya pengalaman ada satu modus kayaknya tuh aku punya IG punya apapun tetap nyasar karena penasaran kali dengan berganti-ganti nama tapi orangnya tahu. Jadi pernah di IG, di apa, di sampai di TikTok dia kejar ke aku DM saya tahu ini modus penasaran kan, pengen kayak begitu. Aku udah tahu sekarang dimanapun juga sampah-sampah begitu, mudah-mudahan dijauhkan lah ya. Iya Makasih. betul Bunda. Ya Iya. sama-sama Bun. Betul. Nah itu diperkuat ya sama Bunda Heni ya sahabat langit semua. Karena memang kita gini hidup ini apa ya? Saya nggak mau bikin anchor untuk teman-teman. Maksudnya gini, apa yang saya sampaikan jangan sampai itu menjadi anchor untuk teman-teman ya. Karena memang informasi itu kita yang memilih ya. Apalagi saat ini sudah di generasi alfa. Ya hati-hati jika sahabat langit semua hari ini baru ramai untuk generasi Z ya.
Gen Z itu udah ketinggalan zaman karena sekarang itu sudah ada di fase Gen Alpha, ya, di mana gini, di mana yang cepat itu mengalahkan yang besar, gitu loh. Ya, nah jadi hati-hati. Semua informasi itu ada di genggaman tangan, maka itu ada di pilihan kita kan berarti, ya nggak? Nah, itu hati-hati. Kayak tadi kan untuk ganti apa Bunda Mariani untuk ganti eh apa ya? eh dana ya, dana potongan transaksi Transfer. kan gitu. Dana transfer itu ya kan apalagi secara kebetulan ya. Gitu kan, secara kebetulan kita punya lagi. Gitu. Nah, itu hati-hati ya sahabat tangga semua. Makanya diawali dari kita setiap pagi itu zikir ya biar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan perlindungan. Ya enggak? Bahkan Allah jamin loh. Kita ketika zikir dan ketika zikir di pagi hari dan meninggal sebelum waktu malam ya atau sebelum waktu sore, maka kita termasuk penghuni surga. Gitu. Itu di dalam hadis ya, bukan saya yang menyampaikan tapi Rasulullah. Ya, Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis. Gitu. Ya, sahabat nangis semua. Nah, dan itu ada jaminan gitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijamin, dilindungi gitu. Ya, sebentar, saya ambil catatannya. Nah, untuk Allah lindungi kita gitu ya nih. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 290 ya. Nih, barang siapa yang zikir kepada Allah gitu kan akan mendapatkan perlindungan. Ya sekaligus sebagai pembuka pintu keselamatan dunia akhirat. Gitu sahabat langit. Makanya ya alhamdulillah ya Bunda Mariani merasakan alhamdulillah saya karena berzikir di pagi harinya maka Allah lindungi saya, Allah selamatkan gitu kan dari fitnah-fitnah dunia. Makanya Rasulullah nggak pernah tidur sebelum baca Al-Mulk ya untuk terhindar dari fitnah kubur. Gitu sahabat langit. Ya, di usia kita yang ya Masya Allah ya saya merasa ya Allah gitu ya. Kapanpun itu kita akan sampai ke titik itu gitu ya, ke titik kematian gitu loh. Sahabat langit. Ya maka dari itu Masya Allah ya. Mau ngapain lagi sih di dunia ini ya? Jangan main-main lagi lah. Udah cukup gitu. Udah cukup separuh umur kita dulu, kita main-main banyak banget gitu. Udah lama banget. Udah kelamaan mainnya gitu. Sekarang udah tinggal persiapan di akhirat ya. Untuk akhirat gitu loh. Ya, sahabat tangis semua. Maka dari itu kita harus persiapkan betul-betul untuk kehidupan akhirat kelak. Ya, sahabat tangis semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik. Di akhir waktu ini saya akan menyampaikan mungkin sekaligus jika ada teman-teman yang mau bertanya silakan ya di chat atau menyampaikan secara langsung boleh ya dan saya akan lengkapi sahabat langit di insya Allah ya kita sampai pukul 7 saja untuk sharing pagi kita dan saya akan lengkapi informasi untuk sahabat langit semuanya bahwa saya mau bertanya siapa tahu dari kita semua ada yang selama ini kenapa sih saya tuh mageran apalagi untuk hal ibadah ini kenapa apa yang terjadi pada diri saya kan gitu ya saya nggak tahu itu kenapa mau sholat nggak ringan mau ngaji nggak ringan ya kan mau sedekah apa lagi ini kenapa bahkan kita mau melakukan aktivitas keseharian kita pun kayak males-malesan gitu ya kayak nggak ringan kok nggak happy ya ini kenapa apa yang terjadi pada diri kita padahal kayaknya kemarin sore kita masih masih up gitu kan masih semangat luar biasa kenapa ini kok tiba-tiba semuanya enggan untuk melakukan apapun itu ada nggak yang punya pengalaman kayak gini
Pernah, Bunda, Ada nggak pernah. yang punya Ada, pengalaman ada. seperti yang saya sampaikan? Pernah, Ya, Bun. kalau yang ada Pernah, boleh ada. di-chat saya. Ada? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak ada. Atau ada? Atau malu-malu? Ya, ada yang punya pengalaman kayak gini. Terkadang. Oke, saya pernah. Saya pernah. Yang lainnya nggak pernah. Oke, alhamdulillah. Oke, sahabat langit. Jika sahabat langit merasa nggak mudah untuk melakukan hal ibadah maupun untuk melakukan kegiatan kesehariannya, ya, ini karena faktor apa? Kalau teman-teman atau sahabat langit semua mau tahu, ini karena ada sesuatu yang masuk pada diri kita itu yang tidak baik atau haram, gitu. Itu jawabannya. Ya, atau yang kita gunakan. Hati-hati nih. Ya, ini akan membuat kita nggak ringan untuk beribadah, sahabat langit semua. Ya, ini karena apa? Karena segala sesuatu yang baik itu pasti akan merespon tubuh ini untuk hal-hal yang baik. Kalau sahabat langit semua hari ini itu nafsu banget untuk ibadah ya, kayaknya nggak sabar gitu untuk nunggu waktu sholat selanjutnya. Kayaknya nggak mau berhenti gitu ya untuk kita terus murojaah. Nggak mau berhenti gitu rasanya untuk kita terus jikir gitu ya. Atau nggak mau berhenti rasanya untuk kita aur-aur harta kita untuk terus bersedekah. Nah ini alhamdulillah. Ya berarti sahabat langit semua, apa yang masuk ke dalam tubuh ini, itu sudah yang baik-baik saja. Begitupun sebaliknya. Ya, ini hati-hati. Makanya kalau dapat traktiran, jangan langsung dilahap, gitu ya. Traktiran makanan nih, jangan langsung dilahap. Lihat dulu siapa orangnya yang neraktir. Ya, kalau kita tahu orangnya itu, misalnya ya, secara diam-diam kita tahu pekerjaannya sebagai apa, atau kita tahu dia berani melakukan ketidakbaikan. Nah, ini hati-hati, jangan hal makanan saja, jangankan hal makanan saja ya, dari hal hadiah-hadiah pun gitu ya, ini harus hati-hati ya. Saya sejak usia SMA itu, kalau saya dapat hadiah ya sahabat langit, itu saya eh, lakukan dengan teknik terima kasih. Saya terima, saya kasih. Gitu. Ya, karena kenapa? Ya, kalau kita tahu itu kebaikan, maka akan menjadi satu keberkahan untuk kita. Gitu ya. Tapi kalau itu saya tahu berasal dari orang yang mohon maaf gitu ya, saya tahu pekerjaannya sebagai apa, saya seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah merepotkan sampai harus kasih hadiah seperti ini ke saya, luar biasa. Ya, gitu. Saya sampaikan seperti itu. Namun mohon maaf gitu ya, saya nggak punya untuk membalasnya gitu. Saya nggak punya sesuatu untuk membalasnya lagi. Maka izinkan saya, beri saya kesempatan gitu ya untuk membalas kebaikan Anda, kebaikanmu dengan ini gitu. Ya, masa dikasihin lagi gitu kan? Dijawabnya kayak gitu tuh. Iya nggak apa-apa. Kan saya mau ngasih. Kamu kan kasih ini ke saya. Saya bilang gitu ya. Saya kan juga mau ngasih. Gitu. Kalau kamu nggak mau nerima, saya juga nggak mau nerima. Kalau kamu mau nerima, saya mau menerima dan saya memberikannya. Gitu. Ya, sampaikan itu dengan baik. Ya, dengan penuh kemesraan. Gitu. Ya, sahabat langit semua, semoga bermanfaat untuk kita semua, maka hati-hati ya. Apalagi yang punya anak, yang punya tujuan untuk kita mau mendekatkan diri kepada Allah lebih erat lagi ya. Yang punya target-target untuk menghafal Al-Quran ini hati-hati. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus yang baik-baik saja. Ya, harus yang halal. Harus yang penuh dengan keridhaan Allah. Nggak boleh
nggak boleh ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita maupun yang kita pakai. Ya, gitu. Karena apa? Karena kita mau Allah ridho. Kan gitu. Ya, sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menghalangi diri kita dari doa-doa kita. Makanya hati-hati. Ya, kan kita mau kehidupannya banyak keajaiban kan? Gitu. Maka eh, praktekkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Semoga dapat menjawab, dapat melengkapi informasi yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang berkenan di hati sahabat langit semua. Selamat beraktivitas semuanya karena yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya hanya sebagai wasilah saja gitu ya. Perpanjangan tangan gitu. Ya, sahabat langit semua, selamat beraktivitas. Sekali lagi saya kembalikan kepada Bunda Holly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Muti. Baik, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata kubri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان والأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول صادق بالآمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج المسلمين بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول وبلنا كل سوء. رب استجيب لي آمين، واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن الختام إذا لنا انصراف وهان هين وهيمام وزاد رش الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام وآل الكرام وصحبه
tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya Allah, aku memohon dengan nama-Mu yang agung dan dengan nabi pilihan-Mu, lapangkanlah urusan kami semua. Kami bertawasul dengan namanya dalam menghadapi semua urusan. Wahai penolong semua makhluk, Tuhan semesta alam, berkat nama-namanya yang tercantum di dalam nas Al-Quran dan nama-nama yang terjaga dan tersimpan, dan berkat semua kitab suci yang diturunkan, dan berkat Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Berkat Nabi pembawa petunjuk kami bertawasul dan memohon keselamatan, dan dengan semua para Nabi dan semua para utusan. Berkat keluarga mereka dan para sahabat dan berkat para pengikut mereka kami bertawasul. Berkat semua malaikat yang tawab kami memohon dan semua makhluk gaib yang berada di sisi Tuhan. Berkat para ulama yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dan berkat para wali juga orang-orang yang soleh. Khususnya Imam Wali Kutub yang terangi agamanya, mahkota para arif, dia yang naik ke kedudukan tamkin dan yang mengumpulkan dua ilmu syariat dan yakin. Ya Allah, aku memohon dengan nama-Mu yang agung dan dengan pilihan-Mu, lapangkan urusan kami. Dia adalah Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus, menyebut namanya, menjernihkan kotoran hati bagi semua yang yakin. Dia adalah penjaga dan penghidup agama, kepadanya aku mengambil hukum dan kami mengikutinya, dan tidak lupa dia adalah orang yang sukses, sempurna agamanya, agung halnya, mahkota para hamba. Dengan perantara mereka kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia memberikan ampunan kepada semua yang hadir, memberikan kelembutan yang merata dan selalu menutupi dan memberi ampunan kepada semua yang berbuat dosa. Kami akhiri dengan benteng yang kokoh, dengan daya kekuatan Allah yang kami tidak mampu. Semoga penutup Allah selalu terpasang untuk kita dan pandangan Allah tertuju kepada kita. Dan kami akhiri dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, imam semuanya dan sebaik-baik pemberi syafaat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurubu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustaswamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumilak birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya.